Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan memindahkan dana pemerintah senilai 200 triliun rupiah yang ada di Bank Indonesia ke sistem perbankan. Rapat kerja Kementerian Keuangan dengan Komisi 11 DPR RI berlangsung Rabu siang 10 September 2025. Dalam rapat ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang bakal memindahkan dana pemerintah senilai 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke sistem perbankan. Purbaya mengklaim langkah ini sebagai cara mendorong pertumbuhan ekonomi dan hidupkan kembali aliran kredit. Menko bisa berperan di situ dengan memindahkan sebagian uang dari yang selama ini ada di bank sentral, kebanyakan ada 430 triliun, saya pindahin ke sistem perbankan. 20 triliun itu akan nyebar di sistem supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonomi bisa jalan lagi. Nanti juga saya juga sudah berbicara dengan Deputi Senior Bank Indonesia untuk tidak menyerap uang itu sehingga uangnya bisa dipakai untuk sistem perekonomian. Taruh di bank aja dalam bentuk di rekening pemerintah di bank ini. Jadi saya nggak ada apa-apa, jaminan uang aja. Tapi kan bank nggak akan mendiamkan uang itu ada cost-nya. Dia akan terpaksa mencari return yang lebih tinggi dari cost-nya. Disitulah mulai pertumbuhan kredit tumbuh. Jadi saya memaksa market mekanisme berjalan dengan memberi senjata ke mereka. Jadi memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk bekerja supaya dapat return yang tinggi. Sementara Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun minta Menku baru bisa meredam keresahan publik pasca aksi demonstrasi beberapa pekan terakhir ini. Ini mencerminkan kondisi ekonomi real masyarakat soal biaya hidup dan keadilan fiskal. Ekonomi desain besarnya itu akan seperti apa framework Bapak mewujudkan itu. Bagaimana kita keluar dari zona defisit ketika Pak Presiden dalam pidatonya itu bukan sebuah retorik, Pak. Tapi itu sebuah keinginan seorang kepala negara untuk membuat APBN itu zero defisit. Mungkinkah itu? Ketika pertanyaan itu mungkinkah, siapa yang akan menjawab probability ini? Ya para pembantu presiden. Sebelumnya, Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang menggantikan Sri Mulyani sangat percaya diri ekonomi dalam negeri akan cerah dalam waktu singkat, yaitu 3 bulan. Kita kawal bersama bahwa ekonomi cerah bukan soal utak-atik angka, tetapi kondisi akar ranting yang tidak kering, apalagi pemerintah gagal mengendalikan masalah beras. Vicky Kwen, Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Akan berdampak apa uang 200 triliun rupiah yang ditarik Kementerian Keuangan dari Bank Indonesia? Kompas Bisnis tanya ke ekonom dan peneliti Universitas Gadjah Mada, Sekar Utami Setiaustuti. Selamat pagi, Bu Sekar. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Bu Sekar, kalau kita melihat perbedaan karakter Menkyu lama dan baru ini menjaga fiskal. Konservatif salah satunya versus risk taker. Apa plus minusnya buat APBN dan ekonomi kalau menurut Anda? Baik, terima kasih pertanyaannya Mas. Jadi kalau kita lihat Bu SMI selama masa jabatannya memiliki fiscal stance yang relatif hati-hati ya. Jadi kalau kita lihat beliau selalu menjaga defisit yang realistis, kemudian fokus pada program prioritas, menjaga stabilitas fiskal, dan juga melakukan reformasi pada sisi penerimaan. Saya lihat Pak Purbaya sepertinya lebih ingin mengambil stance yang lebih ekspansif atau lebih aktif dalam penggunaan instrumen fiskalnya, terutama yang disampaikan adalah untuk mendorong pertumbuhan dan daya beli gitu ya. Nah pertanyaannya adalah apakah stance konservatif itu buruk? Sebenarnya it's not necessarily bad ya, karena kondisi atau kita lihat ya, stance yang konservatif itu diperlukan untuk menjaga fundamental dan kredibilitas fiskal. Jadi ada beberapa kelebihan stance yang konservatif, misalnya adalah menjaga kepercayaan pasar, ya supaya resiko premi utang itu rendah. Kemudian supaya rupiah lebih stabil. Kemudian juga kalau kita lihat kestabilan makro, inflasi lebih terjaga dan tidak ada lonjakan defisit yang kemudian misalnya bisa memicu krisis fiskal. Nah, yang penting adalah ruang fiskal jangka panjang nih Mas, ya. Karena kalau misalnya nanti ada krisis lagi, negara kita masih punya ruang untuk stimulus gitu. Ya. Kita masuk ke kondisi pandemi di mana kondisi fiskal kita waktu itu sangat kuat ya, perbankan dan fiskalnya itu kuat gitu. Jadi
kita punya debt to GDP ratio yang cukup rendah ya waktu itu ya. Jadi kalau kemudian kita masuk kondisi pandemi, defisit terpaksa dilebarkan waktu itu ya, kita masih punya space untuk itu. Kalau misalnya kita nggak punya space untuk itu, otomatis beban generasi mendatang itu menjadi cukup berat ya, karena kemudian ada lonjakan utang dan juga mungkin bisa eksplosif dalam jangka panjang. Oke Mbak, berarti Anda mau bilang kalau misalkan tidak ada kejadian luar biasa, ini sesuatu yang positif ya dilakukan oleh Menkyu yang baru? Harus hati-hati juga ya, karena kita harus lihat juga efeknya ke perbankan dan inflasi ya. Ya, oke. Mbak, ini ketika uang 200 triliun rupiah ini digelontorkan ke sistem, pertanyaannya, siapa sebenarnya yang diuntungkan? Oke. Pertama, digelontorkan kemana ya? Kalau Bank BUMN ya, maka kemudian Bank Himbara gitu kan, yang otomatis langsung menerima dana likuiditas sebesar 200 triliun ya yang direncanakan. Jadi modalnya lebih kuat, kemudian lebih leluasa menyalurkan kredit. Kalau kita lihat perbankannya juga neracanya jadi lebih besar dan liquid gitu. Kemudian juga disalurkan kemana? Misalnya disalurkan ke korporasi besar, maka kredit itu kemudian misalnya akan masuk ke industri hilirisasi, infrastruktur, energi, itu akan mendapatkan pembiayaan yang mungkin relatif lebih murah. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian ada perluasan penyaluran kredit ke UMKM? Ini penting ya, karena dalam prakteknya bank itu lebih sering memilih untuk menyalurkan dana ke debitur yang besar karena risikonya rendah gitu. Nah, BI sendiri sebenarnya sudah ada kebijakan yang namanya RPIM, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial, untuk memperkuat inklusi keuangan. Tapi sebenarnya efektivitasnya masih cukup terbatas juga nih Mas, ya. Karena pertama, menyalurkan kredit ke UMKM itu resikonya lebih tinggi. Kedua, ini yang paling penting nih. Kalau ada pelemahan pertumbuhan kredit UMKM yang kemudian itu didorong oleh sisi demand-nya ya, terutama kalau kita lihat daya beli masyarakat masih rendah, misalnya masih ada sikap kehati-hatian karena ketidakpastian ekonomi saat ini, maka ya loan demand-nya akan rendah gitu. Dan dari sisi UMKM itu mungkin juga nanti nggak akan terlalu efektif ya untuk mendorong inklusi keuangan gitu. Oke. Dan juga kalau kita melihat Mbak, tadi Anda sudah mengatakan bahwa di tengah kondisi yang saat ini, benarkah likuiditas atau suntikan 200 triliun ini bisa nantinya merangsang sektor real? Oke, ini jawabannya bisa dan tidak nih Mas. Ya, tapi kita lihat dulu misalnya kalau kita lihat, ada loan supply dan ada loan demand kan ya. Loan supply itu ketersediaan dana untuk dipinjamkan yang otomatis akan meningkat drastis kalau kemudian ada suntikan dana ke bank ataupun ke bank BUMN gitu. Nah, tapi kredit itu hanya akan mengalir kalau ada loan demand kan ya, dari usaha dan kemudian dari masyarakat gitu. Nah, kalau demand-nya itu rendah, maka kemudian ya itu tadi likuiditas yang berlebihan itu maka akan diparkir di instrumen yang aman seperti SBN atau SRBI gitu. Jadi sebenarnya pertama bisa meningkatkan aktivitas ekonomi kalau pertama mengalir ke sektor atau investasi yang produktif. Kemudian dana tersebut digunakan untuk capital deepening, jadi meningkatkan modal per worker gitu ya, sehingga produktivitas meningkat. Dan kemudian diarahkan ke sektor-sektor yang mendorong transformasi struktural, misalnya modern agriculture misalnya gitu ya, atau energi terbarukan, atau manufaktur, atau ekonomi digital. Permasalahannya adalah itu tidak akan berdampak kalau itu tadi misalnya digunakan untuk konsumsi atau misalnya hanya disalurkan ke korporasi besar. Jadi ada resiko dan side effect-nya juga nih Mas ya. Pertama juga kalau kita lihat misalnya bank ini nanti jadi kurang selektif nggak menyalurkan kreditnya gitu. Jadi kan ada resiko kredit yang muncul dari situ. Kemudian juga pasti ada biaya fiskalnya ya, karena kan 200 triliun ini dari kas negara. Kalau itu tidak efektif, ini adalah kayak loss opportunity ya, kesempatan yang hilang untuk membiayai hal-hal yang penting, misalnya pendidikan, kesehatan, atau inovasi, research and development misalnya itu ada sesuatu hal yang kemudian nanti dikorbankan. Nah, saya penting nih Mas, kayaknya kalau kita lihat pertumbuhan jangka panjang, 8% itu easy to communicate ya, it's signals ambition. Tapi kalau kita lihat langkah yang diambil oleh pemerintah, MBG, KDMP itu ya, itu sebenarnya masih kurang ya, karena fokusnya ke capital deepening. Sedangkan yang kita lihat membutuhkan jangka panjang itu pertumbuhan itu membutuhkan misalnya kenaikan total faktor productivity, inovasi dan R&D yang kuat, reformasi institusi, transformasi, kemudian integrasi ke rantai global gitu. Jadi ya masih debatable sih apakah efeknya positif
jangka pendek, jangka panjang. Oke. Mbak, tadi Anda sudah sedikit menyinggung bahwa di antara uang yang ditarik adalah saldo anggaran lebih atau SAL. Ini tiba-tiba ada shock atau kejadian luar biasa, apa antisipasi yang harus dilakukan pemerintah? Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan usai jeda berikut.